Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hidayah Putri, NIM 230641100084. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana Data dengan uji T independen dan uji T berpasangan menggunakan EXO dan kita memiliki data kemampuan menghafal istilah IPA dalam bahasa Inggris oleh kelompok eksperimen dengan kartu gambar dan kelompok kontrol tanpa kartu gambar. Nah, untuk selanjutnya adalah asumsi data berdistribusi normal. Selanjutnya, parameter yang diuji adalah rata-rata. H0. H0 itu tidak ada perbedaan kemampuan menghafal antara menghafal istilah IPA dalam bahasa Inggris antara kelompok 1 dan kelompok 2. Kelompok 1 adalah kelompok kontrol dan kelompok 2 adalah kelompok eksperimen. Sedangkan H1-nya itu karena kita menggunakan hipotesis searah, maka H1-nya itu ada perbedaan kemampuan menghafal istilah IPA dalam bahasa Inggris antara kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, tadi di studi kasusnya taraf kepercayaannya itu 95%, artinya taraf signifikannya adalah 0,05 yang didapat dari 100% dikurangi 95% taraf kepercayaan. Selanjutnya adalah menggunakan uji T independen. Uji T independen ini dilakukan ketika studi kasusnya adalah memiliki dua kelompok yang berbeda. Nah, sebelum kita ke uji T independen, kita perlu menguji dulu data ini homogen atau tidak. Nah, yaitu dengan uji F. Nah, pertama-tama kita perlu tahu yang mana yang variabel terkecil dan variabel terbesar dengan cara rumus Excel yang var TTS dalam kurung kita perlu dari 9 enter. Nah, selanjutnya langkah yang sama untuk di sebelahnya untuk yang kelompok 2. Nah, udah diketahui bahwa karena sudah diketahui, maka uji F-nya itu kita buka klik data analisis yang ada di sini. Data analisis, kita cari uji F-nya. Ya, ini ya. Terus oke, klik oke, terus kita lanjut. Variabel satunya itu kita ketahui bahwa kelompok 2 adalah variabel 1. Karena dia memiliki varian terbesar, maka dia adalah. Nah, selanjutnya kelompok 1 adalah variabel 2 dan jangan lupa label karena kita memulainya dari labelnya, terus kita outputnya itu kita letakkan di sini. Klik OK. Nah, karena kita lihat jika F kurang dari F tabel, maka H0 diterima, artinya ragam populasi 1 dan 2 homogen. Nah, kita lihat apakah data ini homogen atau tidak. Apakah F? Nah, F lebih kecil dari F tabel, maka H0 diterima dan data homogen atau sampel homogen. Nah, jadi pengujian homogenitas. Atau dengan cara lain yaitu dengan P. P-nya di sini adalah kita buktikan apakah benar H0 itu diterima dengan apakah P itu lebih besar sama dengan alfanya. Alfanya adalah 0,5. Alfanya adalah 0,5 dan P-nya adalah 0,1, berarti P lebih besar sama dengan alfa, maka H0 diterima dan sampel homogen. Baik, karena kita sudah tahu bahwa ini adalah homogen, klik data analisis, kita cari T-nya. Kita menggunakan t-test to sample assumption equivariance karena data atau sampelnya itu homogen, sedangkan yang unequal ini itu untuk data atau sampel yang tidak homogen. Karena kita homogen, maka kita menggunakan ini, klik OK. Kita klik ini, kita blok variabel satunya. Selanjutnya kita blok variabel keduanya. Selanjutnya kita klik checklist labelnya karena kita memulai dari label tabel.
Yang selanjutnya, output range-nya kita letakkan di bawahnya ini. Klik OK. Nah, sudah diketahui ya, ini ada T hitung, ada T tabel, dan T. Pertama kita lihat apakah T hitungnya itu lebih kecil dari min T tabel dan lebih besar dari plus T tabel. Nah, ternyata H0 diterima karena dikombinasi, jika dikombinasi ya min T tabel dan T tabelnya itu T hitungnya ada di tengah-tengah, berarti H0 diterima. Selanjutnya, untuk membuktikannya kembali kita bisa menggunakan dengan cara lain, yaitu kita bisa melihat nilai P-nya itu adalah 0,2, sedangkan taraf signifikannya. Nah, karena sudah terbukti bahwa H0 diterima, kita dapat disimpulkan data ini. Dari data ini tidak ada perbedaan kemampuan menghafal istilah IPA dalam bahasa Inggris antara kelompok 1 dan kelompok 2. Selanjutnya kita lanjut ke studi kasus yang kedua. Studi kasus yang kedua yaitu kita memiliki data hasil pretest dan post test dari penerapan pembelajaran inovatif untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa SMP A Bangkalan. Nah, ini adalah datanya. Untuk asumsi data berdistribusi normal, untuk parameternya yang diuji adalah rata-rata. Dan H0-nya, hipotesisnya kita menggunakan hipotesis searah lagi, yaitu hipotesis searah yang pertama, H0-nya tidak ada. Ada perbedaan hasil pretest dan post test dari penerapan pembelajaran inovatif untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa SMP A Bangkalan. Untuk H1-nya, karena kita menggunakan hipotesis searah, maka H1-nya itu ada perbedaan hasil pretest dan post test dari penerapan pembelajaran inovatif untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa SMP A Bangkalan. Untuk taraf kepercayaannya itu untuk taraf signifikannya itu diketahui bahwa 5%, maka 5% itu sama dengan 0,05, berarti taraf kepercayaannya itu sama ya, sama yang studi kasus yang pertama, yang ke-1 yaitu 95%. Nah, karena ini hanya menggunakan satu siswa atau satu kelompok saja, berarti menggunakan uji P berpasangan. Nah, di sini ada persyaratannya. Pertama-tama untuk kesini kita harus menggunakan uji P berpasangan. Langkah pertamanya itu kita ke data. Mari kita hitung uji statistik. Kita klik data analisis. Kita cari ya ini t-test paired to sample for min. Nah, klik OK. Kita klik variabel satunya yaitu pretest dan variabel duanya yaitu post test. Klik label karena kita memulainya dari label ini. Terus kita outputnya kita di sini. Klik dulu, terus kita klik di sini. Jangan lupa klik OK. Nah, ini dia datanya. Kita agak geser-geser ini ya. Baik, karena ini adalah T hitung dan ini adalah T tabel, ini adalah P-nya. Kita bisa tahu bahwa kita memulainya dari P dulu. Apakah P-nya ini lebih kecil atau lebih besar? Kita lihat. P-nya adalah 0,00003. Nah, sedangkan taraf signifikannya itu 0,05. Berarti P lebih kecil dari alpha. Nah, berarti maka tolak H0 dan terima H1. Karena P lebih kecil dari alpha. Selanjutnya kita lihat pembuktiannya apakah H1 itu diterima dengan cara lain. Kita lihat T hitungnya. T hitungnya adalah min 6,6. Apakah lebih besar dari T tabel? T tabelnya adalah 2. Dan benar. Karena tabel dan ini adalah T hitung. Karena T hitungnya adalah min 6 dan karena T hitungnya itu adalah min 6 dan min T tabelnya adalah min 2, maka tolak H0 dan terima H1. Karena kita sudah menemukan bahwa H0-nya itu ditolak dan H1-nya diterima, maka kesimpulannya adalah ini. Ada perbedaan hasil pretest dan post test dari penerapan pembelajaran inovatif untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa SMP